أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Syekh Oda yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan guru kita Kang Rashid. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema agama itu menghadirkan ketentraman dan kepastian. Tafadhol guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji dan puja kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menggenggam ubun-ubun kita, yang mengatur rezeki kita, kapan hidup dan kapan mati ada pada genggamannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa. Kita haturkan salam rindu kita, salam takzim kita, karena ada satu figur yang harus kita tiru, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kita haturkan wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Juga haturkan salam kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau yang selalu mengawal Rasul dalam keadaan suka dan duka. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, kita sedang masuk di dalam dua era. Pertama, era new normal, pergantian antara pandemi menuju endemi. Ternyata ini membawa kita kepada satu era, namanya era uncertainties, era serba tidak pasti. Iya guru. Ya, Kang Abi Gifran. Benar. Dulu kita ingat sekali kalau mencari nomor telepon, alamat rumah Kang Abi Gifran, cukup buka buku namanya Yellow Pages. Iya benar. Masih ingat ya? Ingat banget. Buka. Sekarang sudah tidak ada itu Yellow Pages. Nggak ada. Dikandangkan, dimasukkan gudang, jadilah namanya Google Search Engine. Cukup diketik di Google. Ketemu semua. Ketemu semua. Dulu kita mau pergi karena macet di Tebet menuju Jakarta Pusat, naik ojek. Naik ojek. Gitu ya. Karena cepat, sekarang sudah tidak bisa lagi. Pakai ojol. Ojol. Ya. Kemudian dulu punten sekali, ngaji itu berhadapan dengan guru. Benar. Guru berhadap-hadapan satu majelis. Sekarang berhadapan dengan layar kaca. Iya. Ya pindah. Dulu kita mau nabung datang ke bank, ke kasir ya. Benar kan? guru. Sekarang sudah hilang, cukup dengan GoPay, Passless, ya Payless semua Benar. itu. Tapi izin Bunda Ayahanda, ini menampakkan kita menjadi tidak pasti. Muncullah berita kelangkaan pangan, berefek dari kelangkaan energi. Benar. Serba tidak pasti. Masya Allah. Maka oleh karena itu, teknologi betul membawa kita menjadi perubahan besar. Tetapi maaf sekali, perubahan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena ada teknologi ini ya. Izin sekali, ketidakpastian ini kita jangan terlampau mengandalkan teknologi, jangan terlampau mengandalkan pikiran kita. Maka banyak sekali kita mengandalkan, ingat, kepada trading, pemiliknya masuk kandang. Iya benar. Gitu ya. Lantas kemana tukang Rashid? Andalkan rezekimu kepada Allah. Ya.
kepastian ada pada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin sekali hambanya itu hidup dalam kemudahan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kepastian. Itu maunya Allah. Sehingga Allah mengutus seorang nabi kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum. Kangjeng Nabi Muhammad itu tahu betul apa yang disedihkan, apa yang dikhawatirkan umatnya. Azizun alaihi ma anitum. Sangat tahu pada sedang, apalagi ibu rumah tangga yang sedang kehilangan kekurangan minyak goreng gitu, tahu gelisahnya. Ya Kang Abai, karena muncul dua penyakit. Apa itu penyakit gegana, gelisah galau merana. Iya benar. Ini tak kunjung datang gitu ya. Efek dari itu udah belum terobati, muncul penyakit yang kedua namanya andilo. Antara dilema dan galau. Makin jadi. Itu ya. Nah, karena mengandalkan ini tak kunjung datang. Mengandalkan teknologi tak kunjung datang. Benar. Taib. Pada kondisi seperti ini kita menjadi gelisah. Kemana atuh Kang Rasid mengandalkan ini? Sekarang banyak yang terkena PHK. Jualan pun sepi. Kemana atuh? Mari kita lihat. Al-Quran datang mengobati itu. Harisun alaikum ma'anitum. Harisun alaikum. Rasulullah itu berharap engkau menikmati kemahabesaran Allah. Rasul berharap engkau pemirsa Cahaya Hati Indonesia, saudaraku di Indonesia, berharap Rasul itu engkau menikmati ampunan Allah. Engkau menikmati hidangan ketentraman dari Allah. Sebab tentram itu mahal Bunda. Tenang itu mahal. Mahal banget. Ada teknologi tak mendatangkan ketentraman. Enggak. Punya uang banyak tak mendatangkan ketentraman. Betul, Guru. Ketentraman itu ada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, punten sekali. Kumaha tukang Rasid di tengah ketidakpastian ini. Taib. Deketinlah kepada yang maha pasti. Siapa dia yang maha pasti? Yang maha pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya pasti. Janji-janjinya pasti. Setiap yang hidup pasti mati. Yang hidup pasti dikasih rezeki. Kenapa kita mengandalkan teknologi terus? Mengandalkan kekuasaan terus? Mengandalkan ilmu terus? Kapan mengandalkan Allah? Allah serba pasti, hukumnya pasti, janjinya pasti. Sok atau bergantung kepada kepastian Allah. Masya Allah. Maka Allah menyampaikan, Bunda Ayahanda saya hati, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kalian bersandar, bergantung, bergelayut kepada Allah. Fatawakkalu, sok atuh sandarkan masalah hidupmu. Ya, percayakan masalah ketidakpastianmu kepada Allah. Kumakang caranya ada 3 langkah Kang Abi Gibran. Siap Guru. Pertama. Ini tips buat kita semua. Amin. Tapi boleh dibagi-bagikan ya. Boleh banget Guru. Kumaha tuh Kang Rasid, punten seorang istri siap dinikahi oleh yang suami. Kenapa? Karena ada kepastian dari suami. Mama, nanti papa akan menikahi mama. Mas kawin 2 motor Harley Davidson. Masya Allah. Apartemen 10 lantai. Iya. Kemudian sertifikat tanah, ada 2 sertifikat tanah gitu. Karena melihat ada itu, ada kepastian, saya siap dinikahi papa. Tuh kan? Iya. Karena ada kepastian. Ternyata kepastian pun juga palsu. Benar. Setelah menikah di penjara dia. Nah, kepastian itu milik Allah. Benar. Kumaha tuh Kang Rasid, jangan risau, jangan gelisah. Bagi orang yang beriman punya tempat untuk memastikan hidup. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala, namanya tawakal. Tawakal ada 3 tahap Kang Abi Gifran. Pertama, sandarkan hidupmu, percayakan hidupmu, sandarkan ketidakpastianmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janjinya. Itu level pertama, tawakal. Level kedua namanya taslim. Level ketiga namanya tafwid. 3T. Apa Bunda Ayahanda? Tawakal, taslim, tafwid. Kang Rasid kumaha tawakal teh? Kita naik mobil, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tawakal itu sikap hati, bukan sikap akal. Sikap hati, ya Allah, aku menyandarkan tentang masalah anakku. Aku sandarkan tentang masalah rezekiku kepadamu. Karena engkau janjimu pasti. Sandarkan masalah hidupmu kepada janji Allah. Apakah Allah berjanji?
Fadkuruni adkurkum. Tadi Sa'abi menyampaikan fadkuruni adkurkum dalam satu surat firman Allah. Jika engkau ingat kepadaku lewat puasa, jika engkau ingat kepadaku lewat sholat, adkurkum, aku ingat urusan hutangmu. Aku ingat urusan rumah tanggamu. Aku ingat urusan coronamu. Masya Allah. Karena corona Allah yang ciptakan, rezeki Allah yang atur. Deketin Allah aja. Maka Allah kasih. Gitu ya. Itu namanya tawakal kepada janji-janji Allah. Janji manusia mah palsu. Benar. Janji orang-orang mah suka terpeleset. Tapi janji Allah pasti. Innallaha la yuhliful mi'ad. Yang kedua namanya taslim. Sandarkan hidupmu kepada kemahapengakuan Allah. Allah tahu tentang keadaan hatimu gelisah. Yang ketiga adalah tafwid. Sandarkan masalah hidupmu kepada hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu puasa, hukum Allah itu sholat. Sok engkau puasa, Allah jamin hidupmu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Kang Abi Gibran sudah berdiri, itu tanda. Masya Allah, tabarakallah. Makasih guru, luar biasa pemaparan yang begitu menunjukkan dan banyak sekali ilmu yang kita dapat daripada pemaparan guru kita Kang Rashid. Kiai, ini ada pertanyaan dari medsos Esdavinalia. Assalamualaikum Kang Rashid. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Kang Rashid bagaimana hukumnya atau sanksinya ketika agama yang tadinya menjadi salah satu sumber ketentraman tapi menjadi sebuah hal yang didebatkan. Yang pertama, lalu yang keduanya bagaimana ketika sesama pemeluk agama mereka berselisih paham dengan dalil-dalil yang mereka kuasai masing-masing. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, cahaya hati, bahwa Islam itu punya misi supaya pemeluknya tentram hidupnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama Islam memiliki misi supaya pemeluknya tenang hidupnya, tentram jiwanya, kepastian yang engkau dapatkan. Bukan untuk hidup itu untuk dia capek, dia letih, dia teraniaya, kepastian tidak ada. Ad-din yusr, agama itu adalah kemudahan. Contoh Kang Rashid, saya memang harus buka puasa, tapi saya punya penyakit mah akut. Gak apa-apa, kamu boleh buka. Mudah kan? Kang Rashid, saya sedang bepergian karena kerja saya di Amerika Serikat. Boleh buka? Boleh, silakan buka. Mudah, tetapi jangan dipermudah. Kalau dalam musafir engkau boleh buka puasa, nanti kodok setelah engkau sampai di rumahnya. Semua mudah. Tetapi jangan dipermudah. Allah punya mengatur itu. Jadi punten, agama itu adalah memberikan kemudahan. Kemudian yang kedua, kalau terjadi cekcok di antara kita, mohon maaf sekali, Al-Quran punya islahu bainakum, musawarah wasyawirhum fil amri, musawarahkan tentang masalah itu. Sebab punten, pemirsa cahaya hati, Al-Islam, guru kami di Al-Azhar, Syekh Rashid Ridho, Sayyid Muhammad Abduh menyampaikan, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan akhlak Islam, ketentraman agama dalam Islam, kemudian ketentraman akhlak dalam Islam itu tertutupin, tertabiri oleh pemeluknya. Sepatutnya pemeluk agama Islam harus menampilkan akhlak yang indah. Jadi bukan agamanya yang salah, tapi pemeluknya. Maka al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan agama Islam, akhlak yang mulia tertutupin oleh perilaku pemeluknya. Maka kalau terjadi cekcok, bawa dia musyawarah. Kembalikan dia kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, menarik guru. Satu lagi guru pertanyaan, bagaimana kalau ada pemeluk dari satu agama tapi dia menghalalkan sesuatu karena kepentingannya? Tapi kepentingan tidak selain Allah, maka dia pamrih. Maka segala sesuatu harus karena Allah. Nikah harus karena Allah. Bisnis harus karena Allah. Kalau dia karena dirinya, karena ambisinya punten, dia pamrih, siap-siap hatimu perih. Terima kasih guru. Dia bersyarat, agamanya cintanya berkarat. Masya Allah. Karena dia pamrih gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak sekali memberikan ilmu buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Kang Rashid. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Mudrik. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.